apa nanti silakan nanti akan dijelaskan oleh Bapak. Dalam rangka saya sampaikan tadi yaitu dalam rangka nanti dari dunia Bapak Kejaksaan yang insya Allah acara ini awal hingga akhir tidak halangan suatu apapun. Kita sejumkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa katanya nanti ibu-ibu ala yatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amal bagus. Kepada yang hormat Bapak dari Sewu yang saya hormati, Bapak Kasih Fidum juga yang saya hormati, serta Bapak Kasih Datun juga yang saya hormati, teman-teman perangkat pekon sekecamatan Ambarawa yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin serta adik-adik undangan yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memberikan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di aula kantor Pokon Ambarawa Timur dalam rangka nanti ada sosialisasi terkait kekerasan terhadap anak yang akan disampaikan mungkin dari Bapak Kejaksaan, yang insya Allah acara ini awal hingga akhir tidak halangan suatu apapun. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari sekarang hingga yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sudi memenuhi undangan kami atas nama perwakilan dari Kejaksaan mengundang Bapak Ibu sekalian dalam rangka saya sampaikan tadi yaitu terkait kekerasan terhadap anak yang mungkin saya tidak bisa menjelaskan seperti apa nanti, silakan nanti akan dijelaskan oleh Bapak yang bersangkutan, yang mana pada akhir hari ini mungkin banyak terjadi, ada yang terjadi yaitu kekerasan terhadap anak yang mana untuk bulan ini terjadi di Ambarawa, yaitu yang ada di Ambarawa Barat. Mohon kiranya nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa mendengarkan seperti apa sih terkait hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak dari Kejaksaan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dari beserta jajaran yang telah sudi yaitu memberikan arahan-arahan nanti khususnya di Kecamatan Ambarawa, mudah-mudahan di kemudian hari untuk kasus-kasus yang sementara ini ada, dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan di Kecamatan Ambarawa tidak akan terjadi kasus yang seperti di bulan-bulan kemarin, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang hormati, tak lupa juga saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang mana bila kami di sini tidak bisa menyediakan tempat yang mungkin layak bagi ibu-ibu sekalian, sehingga ibu-ibu sekalian mungkin kurang nyaman. Mudah-mudahan kami dari perangkat Pokon Ambarawa Timur mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian bila mana ada kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terkait dengan hal yang saya sampaikan tadi, saya tidak bisa menjelaskan. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian mendengarkan apa sih sebenarnya yang akan disampaikan oleh Bapak dari Kejaksaan, sekaligus sedikit ada oleh-oleh atau mungkin untuk anak yatim maupun piatu yang akan diberikan oleh Bapak nanti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mengingat waktunya juga sudah agak siang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang saya hormati, Bapak dari ADSI, Ketua ADSI dan mewakili yang dari kecamatan. Kemudian Bapak Kepala Pekon, Lurah dari Ambarawa Timur Barat. Kemudian juga para kasih dalam ini kasih gedung dan kasih perdata dan tata usaha negara yang terkait, serta perangkat dari desa atau pekon dan undangan yang saya ingin hadir dan saya dapat disebutkan dalam surat ini. Baiklah, kami dari Kejaksaan Negeri Sewu, saya sendiri bertindak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sewu
yang dalam hal ini kami memberikan sosialisasi yang kami sendiri juga telah membentuk Satgas, Satuan Tugas untuk penanganan perkara incest, yang mana Satgas ini nanti sendiri kami minta Bapak Bupati agar diperluas, yang mana nanti melibatkan semua perangkat, mau itu OPD atau satuan kerja yang ada di Pemda maupun di Pekon. Jadi dalam hal ini nanti Kepala Pekon akan membuat tim sendiri. Itu rencana ke depan. Incest itu mungkin kalau bahasa lainnya itu adalah perbuatan atau kejahatan yang dilakukan dalam hal ini hubungan saudara. Hubungan saudara itu antara misalnya antara anak kandung dengan bapak kandung, atau anak bapak tiri dengan anaknya, atau paman dengan keponakannya. Jadi intinya orang yang tinggal serumah menetap itu termasuk perkara incest, perkara hubungan saudara, itu golongannya termasuk ke sana. Jadi incest ini kenapa kami jadikan materi yang harus berulang-ulang disampaikan melalui sosialisasi, karena di PJUI sendiri sudah tergolong darurat, yang mana dulu di bulan 5 awal atau bulan 4 akhir itu sudah ada 5 perkara yang ditangani sama pihak kepolisian PJUI. Sementara perkara itu sebenarnya kalau untuk perkara yang masuk di kejaksaan itu seharusnya jadi perkara langka. Kejahatan yang masuk itu di kejaksaan itu nomor 1 misalnya narkotika, narkoba, kemudian pencurian kayak begal gitu. Ini harusnya nggak masuk. Ini kejahatan seksual ini termasuk di dalam incest itu dapat peringkat nomor 3 untuk Kabupaten Kecil. Sebagian besar korban dan diantaranya ada pelaku itu dilakukan, kalau korban itu perempuan dan anak, kalau pelaku juga itu anak juga, tapi anak laki-laki biasanya juga, anak laki. Jadi untuk perkara ini seharusnya kembali lagi saya sampaikan, harusnya ini bukan perkara yang ada di kejaksaan, namun begitu itulah faktanya. Karena saking prihatinnya saat itu kejaksaan bersama dalam hal ini dibantu waktu itu ya, karena untuk melakukan kegiatan itu kami tidak punya anggaran, yaitu melakukan seminar nasional yang bertajuk atau bertema tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan yang termasuk dalam incest tadi. Itu dilakukan pada bulan tanggal 4 Juni 2023. Jadi untuk pendanaan kami dibantu penuh dari Insan Mulia Boarding School, Bos itu. Jadi kalau ini nggak ada dana, ini meminta bantuan. Ya kira lain itu berarti warga. Tapi benarnya warga Kabupaten Perseu ini sangat peduli. Jadi kami tidak menggunakan anggaran negara, nggak ada anggaran pemerintah. Jadi kalau ada nanti dengar omongan itu salah. Hasil dari seminar itu sendiri, yang saat itu pembicaranya itu bapak, ibu-ibu maupun adik-adik itu, bapak-bapak itu bisa melihat di YouTube itu seminarnya, yang mana saat itu pembicaranya dokter Haji Boyke, itu kan yang terkenal itu Boyke. Kemudian dari Komisi Perlindungan Anak Perempuan Republik Indonesia, sekarang bapak itu almarhum baru meninggal, itu Bapak Aris Mereka Sirait. Kemudian juga dari ahli psikologinya dari Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung. Jadi menghasilkan rekomendasi saat itu dalam penanganan perkara itu. Ini saya sampaikan sedikit saja, saya tahu sedikit. Dalam penanganan perkara itu terhadap korban
pemerintah belum memperhatikan. Dalam hal ini termasuk tugas kami lah itu. Jadi saya nggak mau menyalahkan orang lain. Tapi kan saya katakan korban diabaikan, kemudian kami setelah perkara itu ingkrah, yang hukuman si pelakunya udah dihukum 20 tahun penjara, kurang 6 bulan. Kami melihat lagi kami melakukan trauma healing. Jadi trauma healing itu memperbaiki jiwa mereka yang terguncang itu. Jadi nanti hal yang sama kita lakukan terhadap yang perkara terbaru ini. Kami akan juga memberikan trauma healing. Jadi saat melihat itu sangat memprihatinkan kondisi rumahnya yang berlantai tanah, dinding kredit itu. Jadi kita berinisiatif membelikan tanah, ujung-ujungnya dihibah sama Kakon Fajar Mulia, dia yang menghibahkan tadi mau beli urunan ya Bu. Kita nggak punya uang, Pak. Kita juga nggak pakai uang negara, nggak pakai uang pemerintah. Urunan akhirnya Kakon yang menghibahkan di desa di Kakon Fajar Mulia, kemudian membangunnya juga begitu. Termasuk dari Pak Kakon kita juga bantu kemarin. Pak Kakon nggak tahu membeli semen atau apa kemarin saya nggak ingat lagi itu. Jadi itu murni semuanya. Sehingga jadi rumah itu kemarin diresmikan, yang seyogyanya diresmikan sama gubernur sama dan kepala kejaksaan tinggi Lampung. Ternyata Bapak Gubernur berhalangan hadir saat itu, sehingga Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang meresmikan langsung. Itu hasilnya. Kemudian dari undangan kami yang hadir ini sesuai dengan yang kami undang juga, itu yang hadir berarti dari ibu-ibu yang menjaga anak yatim dan piatu atau maupun piatu. Dalam hal ini saya, karena audiens saya artinya yang mendengar rumah ini ibu-ibu, tapi yang dewasa kan ibu yang menjaga tadi. Tapi kan ibu kan bukan orang tua kandung asli. Mungkin diantaranya entah ada adik ibunya atau neneknya atau segala macam. Jadi harus jujur, pengawasan terhadap anak yatim piatu yang ibu jaga ini kan tidak seperti orang tua kandung. Orang tua kandung sendiri pun masih ada yang mengabaikan anaknya. Jadi itu harus diakui juga. Jadi golongan yang seperti ibu jaga ini termasuk golongan rentan. Rentan itu jadi yang sifatnya agak yang gampang rapuh atau gampang istilahnya ya tidak kokoh gitu yang tadi kan bukan orang tua kandung tadi. Jadi minta tolong ibu bapak yang menjaga anak yatim piatu ini untuk lebih ekstra memberikan perhatian kepada mereka, harus menyampaikannya supaya bisa mereka ini ya kasih ilmu, beri penjelasan. Nanti kalau ibu bapak nggak bisa menjelaskan, tanya sama entah itu guru PAUD, guru apa itu yang bisa menjelaskan bagaimana cara menjelaskan tentang seksual itu. Jadi seksual itu jangan ceritakan dibilang itu hal yang tabu. Jadi setiap manusia itu dalam hal ini anak, yaitu anak perempuan maupun anak laki-laki. Anak laki-laki sama juga loh, maka itu ada yang disebut sodomi perkaranya. Jadi bukan hanya perempuan. Jadi anak laki-laki juga diberitahu bahwa fungsi alat seksual itu apa harus dijelaskan dan itu aset yang harus dilindungi. Belajar ya Bu, Bapak, kalau memang itu yang selama ini termasuk saya membicarakan itu dianggap tabu. Tapi orang-orang dulu yang salah bahwa yang seharusnya itu dijelaskan fungsinya sebagai alat reproduksi itu harus dijelaskan untuk menyambung keturunan. Cuma itu aja fungsinya, jelaskan. Nanti bagaimana perkembangannya itu bertanya kepada yang tahu. Saya rasa mungkin di antara ibu PAUD itu ibu bisa. Mungkin dari Pak Kakon juga bisa memfasilitasi yang seperti ini. Ya, kapan waktu bisa dilakukan pertemuan atau semacam penjelasan gitu atau sosialisasi gitu semacam. Ya itu. Kemudian itu tadi saya berpesan sekali lagi. Kalaupun nanti ibu melihat seperti yang disampaikan Pak Kakon tadi atau Bapak yang mewakili ABC, berdoa jangan perkara itu ada di sini. Sebenarnya Bu, Bapak,
perkara ini malah bertambah. Tapi jangan dipandang menjadi hal yang negatif. Kenapa saya bilang jangan dipandang sebagai hal negatif? Perkara ini nambah, salah satu penyebabnya karena seminar yang kita laksanakan itu. Bukan berarti setelah melakukan seminar, misal tanggal 4 Juli 2023, orang melakukan pada bulan Agustus 2023. Malah ini terbalik. Dengan adanya seminar itu, masyarakat jadi berani melaporkan kejadian itu. Ini bisa dibuktikan, kejadian yang dilaporkan itu kejadian sebelum seminar. Itu kejadian sekitar 2 atau 3 tahun sebelumnya. Dan laporan itu sudah masuk banyak ke pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian tentu harus lebih memilih perkara itu mana yang bisa dilanjutkan dan tidak. Karena kan dalam pemeriksaan itu atau dalam menaikkan perkara itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kembali saya ingatkan lagi, bagi Bapak Ibu yang mengetahui perkara ini, jangan melindungi, jangan menutupi, laporkan. Dan pihak PEKON jangan diharap untuk bisa mendamaikan. Kalau mendamaikan itu pihak PEKON sendiri yang dimasukkan ke penjara. Ya Bapak Ibu, kenapa saya minta dilaporkan? Karena saya membuat teori yang terbalik gitu, bukan menutupi, dibuka. Dengan dibuka, perkara itu kalau sudah terbuka semua, baru kita berharap perkara itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau tidak, nanti nyaman terus pelakunya itu, predatornya itu, merasa terlindungi, merasa aman, merasa punya jalan keluar. Ya paling nanti minta damaikan ke kepala PEKON, kepala lurah. Jangan ada itu lagi. Karena kalau itu dilakukan nanti sama-sama masuk penjara. Ya, Ibu Bapak, tolong kalau ada kejadian silahkan lapor. Lapor itu kalau tidak mau sama polisi, ke kami bisa. Kami yang satuan tugas ini tadi lapor. Meskipun nanti kita akan melapor ke polisi, nanti dengan bimbingan kami atau bersama kami akan menyantai ke pihak kepolisian. Ya, itu Bapak Ibu, saya kira itu kira-kira penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya. Apa? Nah, itu saya mau tanyakan, misalkan ini dalam misalkan ya Pak ya, misalkan di lingkungan kita ada ya yang melakukan hubungan intim di antara satu keluarga. Nah, itu kita tahu, terus kita misalkan kayak kita bisa melaporkan ke bapak atau ke aparat desa gitu ya. Nah, di sini yang menjadi apa ya, kita takut apa bagaimana itu justru kita dengan lingkungan atau dengan keluarga si pelaku itu yang pertama itu bagaimana kan. Nah, terus yang kedua itu sama Pak, misalkan ada di lingkungan kita ada yang menggunakan ibarat kayak narkotika gitu ya, kita melaporkan, kita juga itu kita bisa melaporkan ke aparat desa. Tapi yang kita takutkan justru ya itu yang dengan tetangga kita itu. Nah, maka itu gara-gara si dia itu jadi anak saya ketangkep, itu gara-gara si ibu itulah. Jadi kan kita takutnya di situ Pak. Nah, sekian saja itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu punya TikTok enggak? Enggak punya. Sosmed yang lain apa ibu punya? Hah? Facebook. Ibu suka curhat-curhatan di situ sosmed enggak? Enggak ya? Nah syukur alhamdulillah. Jadi gini Bu, tenang aja Bu. Untuk mengatasi masalah seperti ini, ya, negara itu sudah memikirkannya Bu. Jadi sudah ada aturannya terkait dengan perlindungan saksi dan korban, ya. Itu yang dilaksanakan oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk pelapor ini, ya, untuk pelapor ini itu semuanya dijamin kerahasiaannya. Itu seperti itu, dijamin rahasianya. Yang penting ibu jangan lapornya lewat TikTok, curhat lewat TikTok. Ya gimana kita mau jamin rahasianya Bu? Kita bisa jaga itu Bu.
Yang penting ibu nanti juga lapornya ya diem aja, jangan kemana-mana. Saya udah lapor kemarin, saya ini sudah, jangan. Kita jaga rahasia, tapi ibu sendiri yang buka rahasia ke orang. Jadi bapak ibu semuanya, kalau ada seperti ini, mau laporan, jangan sungkan, kita jaga identitasnya. Semua perkara kalau ada yang melaporkan terkait dengan delik tindak pidana murni ya Bu ya, bukan delik aduan. Kalau delik aduan saya kasih contohnya misalkan pencurian dalam keluarga, gitu kan? Misalkan ada anak maling di rumah, ambil duit bapak aja, mengambil duit ibunya, ya. Nah itu harus ada laporan pengaduan benar-benar dari bapaknya atau dari ibunya. Kalau tidak ada laporan pengaduan seperti itu, aparat penegak hukum tidak bisa memprosesnya. Itu namanya delik aduan, tidak bisa diproses. Tapi yang kayak seperti tadi itu memang tindak pidana murni, bukan suatu delik aduan, ya. Itu tidak harus ada laporan pengaduan ya Bu. Jadi cukup ada laporan, jadi diketahui bahwa ada peristiwa pidana di suatu tempat. Itu aja. Jadi yakin Bu, dilindungi itu, tidak jadi masalah. Ya. Yang penting ibu itu juga jaga diri, kemudian jangan kemana-mana ngomong. Langsung aja ke APH kayak gitu kalau ibu takut, gitu kan? Tidak apa-apa. Gimana Bu? Kuat enggak? Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.